Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kelahiran Yesus, aku yang lemah dikuatkan. Karena kelahiran Yesus dalam hidupku, aku yang miskin diperkaya. Karena aku punya Tuhan Yesus, Juru Selamat dalam hidupku. Haleluya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya Pendeta Pembantu Dr. Tony Tejo kembali akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sehingga saat ini. Kami boleh ada karena kemurahan dan kebaikan Engkau semata-mata. Bapa, sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang ditaburkan itu menjadi benih yang hidup, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan suatu pewahyuan yang baru dari firman Tuhan yang disampaikan, supaya kami mendapatkan berkat yang baru dari firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami hanya mengizinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Jamah kami, setiap penonton, setiap orang-orang jemaat-Mu yang menonton melalui acara ini Tuhan, urapi berkati kami semua juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama dan ayat yang keempat saja. Firman Tuhan saya beri judul melewati lembah kematian. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama dan keempat. Ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat siapa penulis daripada Mazmur 23 ini? Tadi dikatakan Mazmur Daud, berarti jelas penulis Mazmur 23 ini adalah Raja Daud. Siapa itu Raja Daud? Raja Daud adalah raja yang memerintah di Israel dan di Yehuda kurang lebih sekitar 40 tahun lamanya. Dan kalau kita lihat kehidupan Daud sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang gembala domba yang menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Artinya bahwa kambing domba yang digembalakan oleh Daud ini tidak seberapa banyak. Dan kemudian kalau kita lihat kehidupan daripada Daud selama dia berada di padang gurun, ketika dia menggembalakan kambing domba, ya, ada di padang sana, dia selalu menjaga domba-dombanya dengan baik supaya ya domba-dombanya itu bisa makan dengan kenyang, bisa minum dengan cukup, dan kemudian dijaga, dinaungi dari segala binatang buas seperti harimau, beruang, ataupun binatang-binatang lain yang mencoba untuk menerkam, memangsa, membunuh daripada kambing domba yang digembalakan oleh Raja Daud. Kalau kita lihat di sini dalam kehidupan Raja Daud ini, dia senantiasa mengalami pertolongan Tuhan. Dan di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Bukankah Daud adalah seorang gembala? Tapi kok dikatakan Tuhan adalah gembalaku, berarti Tuhan itu ada juga seorang gembala, ya, seorang gembala, ya. Maksudnya adalah Tuhan itu gembala. Ya, ditekankan lagi bahwa Tuhan itu gembala. Gembala yang bagaimana? Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat keempat, di sini dikatakan bahwa maka apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ada gembala agung yang ditekankan oleh Daud di sini. Tuhan adalah gembalaku, yaitu Tuhan itu sebagai gembala agung. Gembala agung yang menggembalakan domba-domba dan gembala-gembala, ya. Jadi Daud menganggap Tuhan itu gembalanya dia, gembala agung. Dan kalau kita lihat gembala agung itu adalah berarti sama seperti gembala manusia, tapi fungsi gembala agung ini dia lebih hebat, lebih kuat, lebih kompleks daripada hanya sekedar gembala manusia yang menggembalakan kambing domba. Kenapa? Karena gembala agung ini menggembalakan tidak hanya berupa sekumpulan orang, tapi banyak orang, bahkan dikatakan gembala-gembala, ya. Daud menganggap Tuhan itu sebagai gembala agungnya, tak akan kekurangan aku. Di sini dijelaskan kalau Tuhan sebagai gembala agung kita, maka jaminan firman Tuhan di sini dikatakan kita tidak akan pernah kekurangan.
Karena gembala itu bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan kita. Minuman, makanan itu berarti berbicara tentang kebutuhan secara jasmani kita, ya, termasuk juga kesehatan kita dijaga, dipelihara oleh Tuhan, keamanan kita, Tuhan senantiasa menolong kita. Dan kalau di sini kita lihat bahwa Daud percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara hidupnya. Demikian dengan hidup kita. Kita juga percaya seperti Raja Daud ini bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya. Lembah kekelaman itu di dalam bahasa Ibraninya adalah Salmawet yang artinya kegelapan. Jadi dikatakan lembah kekelaman itu kegelapan, gelap gulita. Dan kalau kita lihat ya, pada waktu itu kan tidak ada lampu listrik seperti sekarang, di mana-mana di jalan-jalan banyak lampu sehingga terang. Ini di padang gurun, padang belantara, tidak ada lampu, gelap gulita. Inilah yang dimaksud dengan lembah kekelaman. Gelap gulita meliputi di sekelilingnya, ya. Tidak ada lampu. Dan dikatakan lembah kekelaman ini yang digambarkan oleh Raja Daud ini adalah lembah yang berada di padang pasir Yehuda. Jadi ada lembahnya. Dan kemudian di mana setiap orang yang berjalan melalui lembah tersebut, ya, akan memiliki resiko menghadapi sesuatu yang tersembunyi di kegelapan. Bayangkan, tempatnya gelap gulita, berjalan di situ, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Mungkin di sana ya, di padang pasir itu akan ada binatang liar, satwa liar, ular ya, mungkin harimau, beruang, atau binatang-binatang buas lainnya. Kita tidak tahu. Itu siap menerkam, memangsa kita. Dan kemudian juga ada mungkin penjahat, penyamun yang coba untuk merampok kita, mengambil harta benda kita, bahkan mungkin melukai kita dan membunuh kita. Dan kemudian juga ada banjir bandang. Rupanya di sana juga ada banjir bandang ya, di daerah padang gurun ini, padang belantara ini kadang-kadang juga ada banjir bandang. Banjir bandang itu banjir yang sangat besar, banjir yang sangat meluap airnya. Bahkan kalau kita lihat di televisi itu sampai kendaraan mobil juga terhanyut dibawa oleh banjir ini. Berarti sangat besar, sangat deras dan berbahaya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa Daud ini berjalan melewati lembah kekelaman tersebut. Daud tidak menghindar. Ada orang kalau di depannya itu ada sesuatu yang membahayakan dia, tentu dia akan berbalik arah. Atau kalau bisa ya jangan melewati kepada daerah itu, dia menghindar, cari jalan lain, mungkin jalan alternatif. Tapi Daud dikatakan dia melewatinya, dia menghadapinya. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan Daud, berkali-kali dia menghadapi lembah kekelaman atau dikatakan lembah kematian ya. Lembah kekelaman ini bisa juga menggambarkan bahaya dan kesedihan. Yang saya gambarkan dengan lembah kematian ya, ada kedukaan di dalamnya ya. Daud melewati itu, bukan menghindarinya. Kalau kita lihat dalam kehidupannya, waktu dia sudah dipromosikan untuk menjadi raja, diurapi ya oleh hambanya untuk jadi raja, tapi belum menjadi raja ya, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, mau dibunuh, bahkan sudah dibunuh ya, berkata sudah dilemparkan tombak, tapi bersyukur Daud bisa terhindar dari bahaya itu. Bahkan kemudian Absalom anaknya memberontak ingin menjadi raja, kemudian ada Adonia juga berikhtiar untuk membunuh ya Daud karena dia mau jadi raja ya. Saat itu terjadi pergantian pemimpin, Daud langsung mengangkat Salomo menjadi raja menggantikan dia. Dan kalau kita lihat Daud ini berjalan melewatinya, melewati lembah kekelaman, melewati lembah kematian, lembah yang berisi banyak bahaya dan juga di situ ada kesedihan di dalamnya. Apa yang terjadi? Semua itu sudah dilewati oleh Daud dan Daud menghadapi kemenangan di dalamnya, memperoleh kemenangan dari lembah kematian itu. Dan di sini dikatakan, aku tidak takut bahaya
Kenapa tidak takut? Wah, ini luar biasa. Kalau kita sedang menghadapi di dalam lembah kekelaman, lembah kegelapan, atau lembah kematian, bayang-bayang maut itu ada di depan kita dan kita lewati. Dikatakan, aku tidak takut bahaya. Bukan berarti shock, bukan berarti ngajago bahasa Jermannya. Kenapa dia bisa merasa, aku tidak takut bahaya? Yang pasti, karena ada backup. Dari siapa? Dari Tuhan. Perhatikan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa Daud tidak takut bahaya? Karena ada gadanya Tuhan dan tongkatnya Tuhan. Ya, ini adalah senjata yang dimiliki oleh seorang gembala. Gada dan tongkat. Tongkat itu untuk menghalau binatang buas. Gada itu ya untuk mentung, ya untuk pukul kalau ada yang jahat atau ada penjahat. Artinya ini adalah senjata untuk menghalau segala mara bahaya tersebut. Sehingga dikatakan Daud tidak takut. Karena apa? Daud sudah berpengalaman sebagai gembala. Ketika dia menjadi gembala, domba-dombanya itu merasa nyaman kalau tinggal bersama gembalanya. Ya, kenapa? Karena pasti gembala ini akan melindungi, menjaga, merawat, memelihara, memenuhi segala kebutuhan daripada domba-domba tersebut sehingga bisa dipelihara, ya. Dan di sini dikatakan bahwa Daud tidak takut bahaya karena Tuhan beserta dia. Tuhan siap menolong, Tuhan siap untuk campur tangan di dalam kehidupannya ketika dia melewati bayang-bayang maut itu. Ketika dia melewati lembah kegelapan, lembah kematian sekalipun. Daud bisa melewati semuanya. Apa yang membuat Daud mampu? Yaitu karena Tuhan menyertai dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita mengalami di mana kita satu kali dalam keadaan yang hampir mengalami kematian? Bagaimana cara kita bisa mengetahui itu? Saya pernah dua kali dalam keadaan seperti di dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Bagaimana? Yaitu keadaan di mana pada waktu itu saya seperti orang tenggelam, ya. Kira-kira seperti itu, ya, keadaannya. Padahal saat itu saya tidak sedang apa-apa. Jadi rupanya ada sumbatan atau ada penyempitan di jantung atau bagaimana saya tidak tahu. Ya, sampai seperti orang tenggelam. Mungkin 3 kali ya. Saya lihat 1 kali pernah dialami beberapa baru-baru ini saja. Saya seperti hampir tenggelam, seperti gitu. Kayak orang tenggelam gimana sih rasanya? Bapak Ibu pernah nggak mengalami hampir tenggelam gitu ya? Udah mau kelelep istilahnya, udah mau tenggelam. Seperti itu. Saya ngalami itu kurang lebih 3 kali. Wah, itu rasanya seperti nyawanya ada di tenggorokan. Ya, kira-kira sedikit itu menggambarkan kita berada di lembah kekelaman. Nah, saya mau ceritakan kesaksian di mana pada minggu lalu, hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, ya, istri saya cek ke puskesmas. Rupanya puskesmas itu karena sibuk ngurusin COVID, jadi akhirnya tidak bisa diperiksa untuk gula darahnya. Jadi periksa ke balai pengobatan. Di balai pengobatan, waktu diperiksa gula darahnya itu sampai 600, Bapak Ibu Saudara. Sampai dokternya maki-maki, marah-marah. Ibu ini kenapa main-main? Kenapa masih bisa istilahnya jalan-jalan? Harusnya ibu ini terbaring di rumah sakit, diperiksa sana, diobatin. Kok masih bisa jalan-jalan? Satu hal, bukan berarti hebat, bukan berarti sok-sokan. Ya, karena Tuhan menolong, karena Tuhan memberi kekuatan kepada istri saya, ya, pada waktu itu. Jadi kami putuskan saat itu, kami bingung, kami khawatir, ya, seperti berada di lembah kekelaman ini. Karena pergumulannya, ya, gula darah sebesar 600 itu tinggi sekali. Beberapa orang udah 400 saja udah bisa pingsan, bahkan bisa stroke. Ini 600. Jadi saya pulang dulu, saya bilang sama istri saya, ayo kita pulang dulu, kita ke rumah, kita diskusi dulu, ya, cerita kepada istri saya, hubungi temannya, ya, cerita dulu, papanya teman saya ini juga pernah mengalami keadaan yang sama, itu sekitar 400-an gula darahnya, itu sampai pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit di ICU dan disuntik insulin beberapa kali. Jadi karena dokter di balai pengobatan tadi mengatakan ini tidak bisa diobati dengan obat biasa, harus disuntik insulin. Kami takut dengan insulin itu, dengar kata insulin. Kenapa? Karena
yang ada dalam benak kami itu insulin itu pasti akan ketergantungan, dan cenderung orang yang sudah disuntik insulin akan keriput, rambutnya jadi botak karena apa? Rontok, kemudian jadi kurus, ya. Banyak hal-hal yang membuat kami jadi takut untuk melangkah supaya disuntik insulin. Ya, setelah diskusi pakai obatnya ini dan sebagainya, mau ke dokter atau bagaimana. Beberapa teman saya hubungin, diberitahu, minta nasihat gimana solusinya. Akhirnya kami berdua berdoa terlebih dahulu, putuskan oke, kita ke rumah sakit. Jadi waktu itu kami ke rumah sakit Advent berdua. Kami pakai motor ke sana, tapi dalam keadaan gundah gulana, ya. Tapi sebelumnya kami sudah berdoa bahwa tidak akan dirawat. Kalau dirawat itu pertama biayanya besar, dirawat itu kalau di opname siapa yang akan menjaga selama beberapa hari? Bagaimana dengan anak-anak, ya? Banyak pertimbangannya. Jadi kami putuskan, sudah doakan tidak akan dirawat. Ya, jadi waktu itu tanggal 10 Maret 2021 itu besoknya mau libur, dan kami datang tuh setengah 4 sore. Rupanya di rumah sakit itu tutupnya jam 5 sore. Dan waktu kami datang, dokter-dokter lain sudah pada pulang, tinggal satu dokter. Ya, ada satu dokter itu yang sebetulnya kami pilih bukan dokter ini, tapi ternyata Tuhan kasih dokter ini yang usianya sudah lebih tua, dan saya lihat orang ini, dokter ini sudah lebih senior, ya. Dan bersyukur dokter ini tidak marah-marah, tidak membuat semakin panik istri saya, ya, tetap tenang. Dikatakan bahwa ibu ini gula darahnya sudah tinggi, ya, segini, terus kemudian ya intinya tenang, ya, tenang, tidak disampaikan dengan marah-marah atau jadi buat panik. Akhirnya ibu hanya disuntik insulin saja, karena kalau pakai obat itu tidak akan menolong, karena pankreas ibu tidak bisa menghasilkan insulin, jadi nol, insulin dari tubuhnya nol, sehingga terus akan menaik terus insulinnya, jadi perlu disuntik insulin, ya. Terus waktu istri saya tanya, apakah perlu dirawat, dok? Nggak usah, ya, karena kolesterolnya normal, ya, tekanan darahnya juga normal, jadi secara fisik semuanya normal, hanya gula darah yang tinggi. Itu bersyukur. Kenapa? Karena kalau umumnya pasti orang yang gula darahnya tinggi itu pasti kolesterolnya juga tinggi, tekanan darahnya juga tinggi. Ya, karena dia akan bawa teman-temannya. Tapi di situ istri saya kolesterolnya tidak tinggi, tekanan darahnya tidak tinggi, hanya gula darahnya saja. Jadi singkat cerita akhirnya kami hanya membeli suntikan insulin, ya, ada insulinnya dan ada 1-2 obat harus disuntik. Jadi setiap hari disuntik sebelum tidur 10 cc, ya. Di sini kita lihat pengalaman kita ketika kita berada di lembah kekelaman. Bagi orang lain mungkin wah itu biasa, tapi bagi kami ini seperti menghadapi satu lembah kekelaman atau lembah kematian, karena kami begitu sangat panik, ya. Ya, bersyukur hanya disuntik insulin sendiri di rumah, saya yang suntikin setiap hari sebelum tidur, ya. Memang dari 600 hari pertama turun 71. Jadi 529. Besoknya turun lagi. Jadi sekitar 200-an. Wow, udah seneng. Tapi besoknya lagi naik lagi jadi 300. Nah, tetap harus dijaga pola makan juga. Tapi di sini saya bersyukur. Kami bisa kuat, kami tidak takut. Kenapa? Karena kami percaya ada Tuhan yang menolong. Satu hal bahwa firman Tuhan yang saya lihat yang menguatkan saya, yaitu di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan katakan 2 kali. Dia tidak akan membiarkan dan dia tidak akan meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun, ketika kita berada di lembah kekelaman, lembah kematian, sepertinya kita mau putus asa, tapi Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah kata-kata yang menguatkan kita, kata-kata yang menguatkan saya, yang menguatkan istri dan anak-anak kami juga. Kami percaya Tuhan selalu menolong. Tuhan pasti campur tangan dalam kehidupan
kami. Puji nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan sikap hidup kita? Tadi kita sudah belajar dengan kehidupan Daud. Daud merasa tidak takut bahaya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang selalu menjaga, menolong, dan melindungi dia. 3 hal ya yang kita bisa pelajari dari ayat Mazmur 23 ayat 1 dan 4 ini, yaitu yang pertama bahwa Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Dari mara bahaya apapun, dari kegelapan termasuk bayang-bayang kematian pun Tuhan menjaga kita dan melindungi kita. Jadi buat apa kita takut? Karena Tuhan menjaga dan melindungi kita. Kemanapun kita pergi dan berada, sekalipun kita melewati hal-hal yang membahayakan sekalipun, kita lewati bersama Tuhan. Jadi kita tidak usah takut. Yang kedua, bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut untuk apa yang akan kita makan, untuk apa yang akan kita pakai, untuk segala keperluan kebutuhan kita. Percayalah, Tuhan yang memelihara hidup kita. Matius pasal yang ke-6 dikatakan bahwa jangan kamu khawatir. Ya, burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga di bakung Tuhan dandani. Artinya Tuhan yang merawat, Tuhan yang memelihara. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Pasti Tuhan pelihara. Asalkan kita tetap percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan pasti menyertai kita sekalipun menghadapi lembah kematian. Kita akan berjalan melewatinya dan terluput dari mara bahaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami percaya kalau Engkau sudah menolong Daud, kalau Engkau sudah menolong hamba-Mu. Demikian juga dengan setiap kami, para penonton, para jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya iman kami dibangkitkan. Sekalipun kami berada di lembah kekelaman, lembah kematian sekalipun, kami tidak usah takut, sebab Tuhan menyertai. Gadamu dan tongkat-Mu, itu yang menghibur aku Tuhan. Engkau pasti menjaga dan melindungi. Engkau pasti memelihara hidup kami Tuhan. Dan Engkau pasti menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup dan luar biasa seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di akhir ibadah kita pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya kebaikan Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Walaupun kami melewati lembah kekelaman sekalipun juga, kami tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan kami. Allah yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun juga, dalam kesulitan apapun juga, di dalam masalah-masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan selalu beserta dengan kami. Oleh karena itu, beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh terus percaya di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih, biarlah kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai setiap langkah hidup kami, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, semuanya senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya kami akan berhasil melaluinya, karena Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu, berkati dalam setiap keluarga demi keluarga yang ada saat ini Tuhan di GBI Sumbersari. Kami percaya kuasa Tuhan nyata atas kami semua, kemurahan Tuhan nyata atas kami semua. Setiap keluarga yang ada dalam lindungan Allah saja. Dan kami juga terus berdoa bagi setiap ibadah yang berlangsung, baik ibadah online maupun ibadah onsite. Kami berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dijauhkan daripada segala mara bahaya. Dan kami percaya Tuhan yang menolong kami. Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya segala kebaikan Tuhan nyata atas kehidupan kami semua. Setiap pelayan Tuhan yang melayani dijauhkan daripada segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Tuhan yang menguasainya, dan kami semua boleh melayani Tuhan dengan satu kesehatian, kesungguhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami boleh melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Setiap jemaat Tuhan, kami semua dalam keadaan yang baik, kami tetap sehat, kami tetap semangat, kami tetap senantiasa ada dalam lindungan Allah saja. Bapak, terima kasih, kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya Allah yang menyertai kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.